Mungkin kalian sudah tahu banyak hal yang telah viral akhir-akhir ini setelah diterapkannya kurikulum merdeka. Tidak sedikit orang yang kecewa setelah melihat konten-konten yang entah settingan atau bukan menampilkan kebodohan anak-anak sekolah. Di antaranya seperti banyak anak SMP yang gak ngerti rumus Pitagoras, gak bisa baca jam. Ada juga viral pelajar SMA ditanya negara-negara di Eropa malah dijawab Garut. Bahkan anak-anak SD yang ditanya tentang apa cita-cita mereka, ada yang menjawab cita-citanya kapal laut. Kenapa kapal laut ya? Nah, masalah ini mulai dicocokologi masyarakat dengan buruknya sistem kurikulum merdeka. Bahkan tidak sedikit yang beranggapan kalau kemalasan siswa saat ini adalah karena dihapusnya UN. Sebenarnya aku pun gak setuju kalau UN dihapus. Tapi ternyata sumber keresahan masyarakat ini meluap setelah video pernyataan Bapak Yusuf Kala yang mengkritik penerapan kurikulum merdeka yang dinilai kurang cocok meniru kurikulum Finlandia dan Singapura, di mana jika murid belajar biologi, kimia, fisika sudah ada lab prakteknya. Selain itu, kurikulum merdeka pun mengundang tanda tanya dalam hal ini. Apanya yang merdeka? Orang muridnya nggak belajar? Pak JK pun menjelaskan pentingnya UN dalam hal ini. Di sini, masyarakat mengira hal-hal yang viral tentang kebodohan akhir-akhir ini disebabkan oleh yang pertama, kurikulum merdeka, dan yang kedua, dihapusnya UN. Menurut video kritikan Pak Yusuf Kala. Tapi, apakah benar mengaitkan kebodohan yang viral akhir-akhir ini dengan kurikulum merdeka dan dihapusnya UN? Kalau menurut sebagian orang, jawabannya kurang tepat. Kebodohan yang viral akhir-akhir ini itu bukan disebabkan dua hal tadi saja. Ada banyak banget bahkan aspek yang jauh lebih penting yang masyarakat abaikan dan remehkan. Bahkan dinormalisasi dan dianggap gak penting-penting amat. Padahal ini lebih berbahaya dari narkoba dan lebih haram dari babi. Tapi masyarakat seakan enggan dan bodoh amat dengan masalah penyebab kebodohan anak sekolah yang viral. Mari kita coba ulas deh dari yang pertama. Tahun 2024 adalah masa yang benar-benar sulit. Karena tahun ini bisa dibilang Indonesia darurat stunting. Buat kalian yang nggak tahu, simpelnya stunting ini adalah kekurangan gizi pada anak yang menyebabkan kerja otak menjadi terhambat. Belajar pun susah bagi anak yang punya orang tua merasa anaknya udah dikasih makan, dikira gizinya tercukupi. Guys, ngasih makan doang nggak cukup. Perlu kalian ketahui data tentang stunting. Pada tahun 2022, menurut data survei status gizi nasional, prevalensi angka stunting turun dari 24,4% jadi 21,6% dibanding tahun sebelumnya. Berarti tahun 2021 24%, stunting di Indonesia turun di tahun 2022 jadi 21%. Tapi tahu nggak, dari tahun 2022 ke 2023 cuma turun berapa? Oh my god, 0,1% aja. Berarti 21,6% turun jadi 21,5% di tahun 2023. Padahal target pemerintah menuju tahun 2024 ini stunting bisa diturunkan jadi 14%. Tapi ini aja 1% gak ada. Pertumbuhan dan kelahiran anak yang bertambah di Indonesia tiap tahunnya saat ini gagal dicegah mengalami stunting. Tentu masalah ekonomi pasti jadi masalah di tahun 2024 yang membuat para orang tua sulit untuk sekedar memenuhi dan mencukupi kebutuhan gizi anak. Kasian kan otaknya nggak bisa dipakai belajar maksimal. Setelah bahas darurat stunting, kita bahas penyebab masalah kedua. Kebanyakan orang tua tuh ngira pandemi COVID kemarin itu efeknya cuma berdampak pada saat terjadi aja tanpa peduli dampaknya setelah pandemi berakhir. Sebagian besar masih pusing memulihkan perekonomian keluarga yang seolah-olah satu-satunya yang terdampak setelah pandemi berakhir. Padahal dari sejak dimulai sampai berakhirnya pandemi, pendidikan juga kena pukulan keras dalam hal ini. Kita dulu seakan baik-baik saja di masa new normal, karena terpaksa harus beradaptasi. Perlu kita ketahui, ternyata dari pandemi COVID-19 kemarin sampai saat ini kita telah digempur dengan 3-4 kurikulum yang bergonta-ganti secara brutal dan gila-gilaan. Seperti yang kalian lihat, dari Kurtilas di tahun pra-pandemi sampai ke pandemi kita dapat kurikulum baru, yaitu kurikulum darurat. Simpelnya, kurikulum darurat itu Kurtilas yang disederhanakan
dengan media belajar yang tadinya tatap muka berubah total jadi online. Guru dan murid pun kelabakan karena harus menyesuaikan diri. Tahun berikutnya kita disuapin kurikulum baru, yaitu kurikulum prototipe yang berbasis kompetensi dengan pembelajaran berbasis proyek untuk mendukung pemulihan pembelajaran. Tahun berikutnya lagi kita digempur dengan opsi kurikulum yang banyak dari kurtilas, kurikulum darurat, dan kurikulum prototipe sebagai pilihan. Kita disuruh milih. Bayangin, seberapa kelabakannya itu Kementerian Pendidikan ngawasin 3 jenis kurikulum dengan guru yang kelabakan soal administrasi. Bukannya lebih efektif menjalankan dan mengembangkan satu kurikulum, malah menantang diri dengan 3 kurikulum. Sumpah pusing itu Kementerian Pendidikan. Yakin dah pusing itu semua orang sekarang. Semuanya dibingungkan dengan gonta-ganti kurikulum. Rendahnya pengembangan kualitas mutu pendidikan karena nggak bisa fokus satu aja. Barulah di tahun ini, di tahun 2024 ditetapkan kurikulum nasional, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Ganti lagi. Cuma gara-gara pandemi dampaknya segila ini. Jadi masalahnya itu bukan sesimpel nyalahin kurikulum Merdeka. Kata orang kan, mending KTSP. KTSP kan belajar moral budi pekerti, hapus aja kurikulum Merdeka. Ada juga yang bilang, mending kurtilas lah. Kurikulum Merdeka capek banget setan. Gini guys, kurikulum yang baik itu bukan kurikulum yang digonta-ganti. Mau KTSP kek, mau kurtilas kek, darurat kek, prototipe kek, sampai kurikulum Merdeka Belajar pun masing-masing kurikulum itu ada bobroknya. Tapi bukannya diperbaiki dan dikembangkan, malah diganti-ganti. Dampak buruknya adalah stabilitas kualitas mutu pendidikan Indonesia. Karena nggak pernah stabil, jangankan ngomongin kurikulum Finlandia guys. Finlandia aja gak segila ini. Jatuhnya kita itu kayak pendidikan di Amerika. Tiap ganti menteri, ganti kurikulum. Nah, cuma gara-gara pandemi aja, satu menteri kelabakan ganti-ganti kurikulum 3 kali. Sementara Finlandia bikin sebuah kurikulum untuk jangka panjang dan fokus pada pengembangan dan perbaikan di masa pandemi. Mungkin sebagian orang sepakat KTSP lebih baik, kurtilas lebih memotivasi, tapi kita cuma sekumpulan orang gagal move on dan halu kalau mengharapkan ganti kurikulum adalah sebuah solusi. Lanjut ke penyebab masalah ketiga setelah stunting dan pandemi, yaitu pengaruh sosial media. Nggak heran generasi milenial dan X beranggapan kalau sebagian besar Gen Z itu mentalnya lembek dan lemah. Terlebih kalian yang mentalnya tahan banting, mas-mas dan mbak-mbak yang umurnya 24-35 tahun harus membandingkan mental seumuran kalian dengan mental anak-anak SD dan SMP yang digempur sosial media. Sebenarnya inti solusi masalah ini cuma pengurangan penggunaan sosial media yang bermacam-macam. Bukan dilarang tapi dikurangi secara berkala. Karena ternyata penggunaan sosial media di Indonesia itu gila-gilaan dari kalangan pelajar. Aku harap sih di umuran SD, SMP, SMA itu jangan menormalisasi konsumsi sosial media dengan berlebihan. Dari data yang terbatas, kita menemukan data tahun 2017 yang dikumpulkan Indonesia Baik ID dari 72% anak SD, 82% SMP, dan 97% SMA. Dan dari tahun ke tahun makin parah, sampai di tahun 2024 kita top 10 negara paling betah main sosial media. Di sini yang kumaksud mengurangi penggunaan sosial media adalah bukan berarti lepas dari internet dan gadget, karena dampak positif dan negatifnya ada. Namun tanpa sadar kita mengabaikan dampak negatifnya. Karena itulah penggunaan sosial media bagusnya dikurangi. Mungkin teman-teman yang sekolah sering banget ngerasa aneh. Kenapa ya kalau dijelasin guru tuh susah banget masuk ke otak, tapi enakan belajar sendiri bisa lebih fokus dan mudah nyerap ilmunya? Jawabannya pasti ada banyak faktor. Tapi kali ini aku harus bilang sosial media itu sengaruh itu guys dampaknya. Kebiasaan FOMO dan zona nyaman itu yang akan membunuh fungsi otak kalian secara perlahan. Aku gak bohong, segila itu. Yes, otak kalian gak didesain untuk ditubruk jutaan informasi dalam waktu singkat. Tiap kalian scroll ganti topik beberapa detik, oke, pasti ada yang bilang kapasitas otak kan besar. Tapi masalahnya bukan di kapasitas. Katakanlah kalian baca buku itu dalam satu topik, misal novel gitulah. Otak kalian itu kayak gelas yang diisi dengan air dalam teko dan terisi sampai mengisi otak.
Tapi bayangin sosmed itu ember besar yang langsung dituangin berkali-kali ke gelas otak kalian yang isinya belum tentu air. Kalau kalian kena mental, sedih, senang, isinya udah kayak lava yang siap melumerkan fungsi otak kalian. Sudah banyak riset dan jurnal yang mengatakan bahayanya berlebihan mengonsumsi sosial media. Sampai akhirnya terjadi penyimpangan penggunaan seperti konsumsi pornografi. Karena menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada data sekitar 60% anak Indonesia mengakses konten pornografi melalui media online. Bahkan Kementerian Sosial 7 tahun lalu udah memperingatkan bahaya konten pornografi. Bahkan sampai tahun ini, di tahun 2024, menurut Menko Polhukam, konten pornografi anak di RI terbanyak keempat di internasional. Jadi mau pelajaran agama segunung kek, dikasih pelajaran moral Pancasila segudang, kalau kita tidak mengontrol sosial media dan penggunaan gadget secara efisien pun, ini nggak akan cukup. Yang lebih gilanya lagi, ada jurnal kesehatan yang diterbitin bulan Agustus tahun 2024. Berarti masih baru banget ini. Data survei dari ECPAT Indonesia dalam penelitian Julheri 2018 juga mendukung temuan ini yang menunjukkan bahwa konsumsi konten pornografi di Indonesia menempati peringkat kedua setelah India dalam jumlah mengakses video porno. Dari data tersebut diketahui bahwa mayoritas 74% pengakses konten dewasa di Indonesia adalah generasi muda. Berarti India nomor 1 ya. Jadi kalian tahu kan kenapa Pak Yusuf Kala menyarankan niru kurikulum tuh dari India? Beneran deh guys. Niru-niru kurikulum negara manapun gak akan jadi solusi kalau ganti-ganti mulu kurikulumnya. Kalian bisa lihat ada jurnal penelitian kebijakan pendidikan tahun 2018 yang tertulis penelitian Ani Mariani dan Imam Bahtiar menunjukkan data usia pertama kali terpapar konten pornografi dan alasannya sebanyak 65% gak sengaja dan 16% ingin tahu. Terdiam dan kusutku melihat ini. Kita lanjut aja yuk, penyebab masalah keempat setelah stunting, pandemi, dan pengaruh sosial media, ada minimnya peran orang tua mendidik. Nah, ini adalah masalah yang sering kali diremehkan dan disalahpahami, terlebih cukup sensitif sebenarnya. Mengingat banyak sekali orang tua yang merasa sudah cukup mendidik tapi hasilnya masih aja nggak maksimal. Karena sejak awal nggak ada pakemnya sih ya, cara mendidik anak yang baik dan benar. Jadinya kita merasa cara didik kita lah yang menurut kita sudah baik dan benar. Solusinya perbanyak referensi dan komitmen. Sesederhana itu aja dulu. Jangan sampai kecolongan penyebab masalah nomor 3 di atas. Karena rata-rata orang tua masih menyepelekan masalah stunting, pandemi, dan sosmed. Ingat guys, narkoba masih mending ada rehabilitasinya. Tapi judol dan kecanduan sosmed itu nggak ada rehabnya. Makanya bahayanya udah selevel narkoba. Pastinya banyak orang tua di sini kena imbasnya karena banyak anak yang kelelahan karena belajar dan guru yang pusing soal beban administrasi. Jangan lupa ke psikolog gratis kalau punya BPJS. Jaga mental kalian para orang tua, anak, dan guru. Lelah fisik bisa diistirahatkan, tapi lelah mental jangan sampai dilampiaskan secara tidak bijak. Semangat buat para orang tua tangguh di luar sana. Oke, lanjut penyebab masalah kelima setelah stunting, pandemi, sosmed, dan minim peran orang tua, yaitu minimnya sarana prasarana. Sudah jelas, ini adalah poin yang paling memuakkan dan menjenuhkan karena ini masalah yang gak kelar-kelar dampaknya dari kapan tahu. Bukan salah guru, murid, atau orang tua. Seperti yang kalian tahu, beritanya pun gak pernah habis soal hal ini, apalagi soal zonasi dan kecurangan PPDB yang bikin anak-anak berprestasi dan punya motivasi belajar yang tinggi terpaksa bersekolah di tempat yang minim sarana dan prasarana sampai membuat motivasi belajar mereka menurun. Jadi nggak melulu soal UN. Ini emang masalah besar kalau keadaan sekolah mereka membuat anak jadi nggak maksimal dalam belajar. Kurikulum apapun sama aja kalau masalah ini nggak diberesin. Biasanya yang kayak gini diatasi dengan permainan gila akreditasi. Semakin banyak lulusan pelajarnya, semakin tinggi akreditasinya dan semakin banyak yang daftar sekolahnya. Tidak peduli sebodoh apapun muridnya, tidak peduli serendah apapun motivasi belajarnya, yang penting cuan. Kalau ada cuan, sarana dan prasarana diperbaiki. Super klasik. Bukan cuma murid, kebanyakan guru yang terbebani masalah administrasi juga sebenarnya punya kesulitan yang serupa. Tapi aku mau tahu, bagaimana sulitnya masalah-masalah ini menurut kalian aja.
Karena ini juga menyangkut lemahnya sistem kurikulum merdeka belajar sebagai penyebab masalah ke-6. Tentu sebagian besar masalah telah terjadi di kurikulum-kurikulum sebelumnya. Mirisnya, fundamental pendidikan Indonesia ini nggak benar-benar berubah jauh lebih baik. Cuma lebih baik aja, nggak jauh gitu. Katakanlah banyak yang mengkritik kurikulum merdeka, saking merdekanya anak SD, SMP, SMA nggak bisa membaca dan menulis, bisa naik kelas. Tapi kalian juga lupa kritikan yang sama pada KTSP, saking simpelnya bikin anak nggak naik kelas, pindah sekolah bisa naik kelas. Lalu ada Kortilas, yaitu kurikulum 13, saking berkelasnya, anak SD, SMP nggak punya nilai bagus, nilai dikatrol bisa naik kelas. KTSP hadir di mana nilai-nilai diakali. Kortilas hadir saat nilai ditutup-tutupi. Dan kurikulum merdeka datang ketika nilai diumbar-umbar, bak aib di negeri sendiri. Bukannya dikembangkan dan diperbaiki, malah diganti-ganti. #kurikulum cemas 2045